Ini merupakan dokumenter asli. Tentara Inggris membom dan membakar rumah-rumah dan kampung-kampung di Bekasi, sehingga membuat 3.379 orang kehilangan tempat tinggal. Setelah memastikan awak dan penumpang pesawat Dakota yang mendarat darurat di Cakung telah dibunuh oleh pejuang Bekasi, koloni tempur Inggris bergerak dari arah Pulau Gadung. Mereka sukses menjebol pertahanan di sekitar Kali Cakung, tapi langsung disergap pejuang Bekasi begitu tiba di Rawapasung. Koloni tempur Inggris mati kutu. Mereka dipaksa mundur ke Pondok Ungu. Namun, lagi-lagi mereka diserang oleh pejuang Bekasi. Pasukan Inggris akhirnya kembali ke Jakarta. Belajar dari kekalahan sebelumnya, koloni tempur Inggris datang lagi ke Bekasi dengan persiapan yang lebih matang. Sejumlah truk, mobil lapis baja M3, dan tank Stuart dikerahkan. Mereka bahkan didukung oleh pesawat tempur RAF Thunderbolt. Tampak artileri lapangan meriam Ordnance Kiev seberat 25 ton. Juga tim mortir 3 inci India menyiapkan senjatanya. Pasukan Batalion 1 Resimen Punjab ke-16 maju melintasi sawah secara terbuka, sementara yang lain memasuki gedung-gedung lokal. Tampak kantor polisi, tempat penahanan awak pesawat Dakota sebelum dieksekusi. Menurut pengakuan seorang wanita yang memberitahu lokasi kuburan massal tersebut, 22 orang tawanan dipukuli dari Sabtu malam hingga Minggu siang. Setelahnya, baru dibunuh semua. Yang menarik adalah, dalam video ini, kita bisa melihat pasukan Inggris menggali kuburan massal yang sudah sangat dalam. Namun, potret-potret lain merekam sejumlah pemuda Indonesia yang menggali hingga menemukan jenazah-jenazah tersebut, sementara pihak Inggris hanya menyaksikan saja. Apakah pasukan Inggris dan pemuda Indonesia menggali secara bergiliran? Atau pasukan Inggris hanya main di ujung demi dokumentasi propaganda? Apapun itu, yang jelas, setelah mengevakuasi jenazah, pasukan Inggris kemudian kembali ke Jakarta. Puluhan truk mengangkut serdadu Inggris India, puluhan panser dan pesawat terbang menyerbu Bekasi. Inggris menyebut operasi militer ini sebagai ekspedisi untuk memberi hukuman. Pesawat-pesawat bomber langsung menjatuhkan bom-bom di atas langit Bekasi. Lalu pasukan infanteri dan kavaleri tank Sherman merangsek maju. Sekitar 400 pejuang Bekasi melawan habis-habisan, namun mereka dipukul mundur oleh serangan udara. Sadar kalau kekuatan tempur pasukan Inggris kali ini jauh lebih besar, pejuang Bekasi pun meninggalkan kota. Tentara Inggris kemudian melakukan penyisiran dari rumah ke rumah. Warga sipil disuruh keluar untuk mengungsi. Dalam penyisiran ini, pihak Inggris mendapati 4 orang pemuda yang memiliki senjata, yang kemudian mereka dakwa sebagai anggota Laskar Hitam, laskar yang bertanggung jawab atas pembunuhan kru pesawat Dakota. Setelah itu, Bekasi pun dibumi hanguskan. Sejumlah bangunan dan rumah dihujani tembakan roket tank Sherman, tembakan mortar, hingga senapan mesin. Sementara itu, pasukan Inggris India membakar sejumlah bangunan dan rumah dengan bermodalkan bensin berjerigen-jerigen. Bermula dari sebuah pesawat Dakota milik sekutu yang mendarat darurat karena kerusakan mesin di Rawagatel Cakung, Bekasi pada 23 November 1945. Ketika itu, Cakung masuk wilayah Bekasi, sehingga merupakan wilayah Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya garis demarkasi di Kali Cakung pada 19 November 1945, pasukan sekutu dan TKR kerap bertikai. Pasalnya, pasukan sekutu beberapa kali mengganggu garis demarkasi yang dikawal beragam laskar dan TKR Batalion 5 Resimen 6 Divisi Siliwangi, pimpinan Mayor Sambas Atmadinata. Pesawat itu terbang dari Lanut Kemayoran Jakarta menuju Lanut Kalibanting Semarang. Penumpangnya ada 26 orang. 2 awak pesawat Angkatan Udara Inggris, 22 orang tentara Inggris India, dan 2 orang Belanda. Melihat pesawat jatuh, masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi lokasi. Naas, awak pesawat merasa terancam. Mereka kemudian menembaki masyarakat. Laskar Pemuda Rakyat pun murka. Pertempuran tidak terelakkan. Akhirnya pasukan sekutu menyerah karena kalah jumlah. Seorang tentara Inggris tewas, sisanya digelandang ke tangsi polisi alun-alun Bekasi. Telah melapor ke Mayor Sambas Atmadinata,
turun perintah untuk merawat pasukan sekutu itu. Sementara itu, pasukan sekutu diterjunkan untuk mengecek langsung ke lokasi jatuhnya pesawat. Mereka menemukan satu jasad tentara Inggris, tetapi sisa awak pesawat tidak diketahui. Mereka kemudian menyisir rumah-rumah sekitar. Dalam penyisiran itu, mereka diserang para pejuang Bekasi bersenjatakan parang dan pedang. Puluhan korban tewas dari pihak pejuang. Mendengar kabar tersebut, Panglima tertinggi sekutu di Indonesia, Jenderal Philip Christison, marah besar. Dia menuntut para tahanan dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta. Pengakuan Edi dibenarkan oleh Richard Macmillan dalam The British Occupation of Indonesia 1945-1946. Ia mengutip laporan Inggris bahwa pelaku eksekusi adalah bukan tentara Republik, melainkan Laskar Banteng Hitam. Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir meminta penjelasan kepada Letkol Mupreni Mukmin selaku Komandan Resimen 5 Cikampek, di mana lokasi pesawat merupakan wilayahnya. Letkol Mukmin mengaku tak bisa berbuat banyak sebab para tahanan sudah tewas. Kejadian ini bahkan membuat Presiden Soekarno datang ke Bekasi untuk menanyakan langsung ke Letkol Mukmin. Setelah mendengar penjelasan Mukmin, Soekarno pun pergi. Namun, kedatangan Soekarno telah membuat semangat para pejuang Bekasi makin berkobar.